Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gading Giovanni selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya, izinkan saya, Fadilah Putri Nur Utami, NIM 005, sebagai moderator, memperkenalkan anggota kelompok 3. Pertama, Lorenza Mayangsari, NIM 011. Kedua, Melani Putri Maharani, NIM 013. Ketiga, Nur Ismawati binti Saldi, NIM 017. Keempat, Durotut Thayyibah, NIM 039. Dan Muhammad Barik Kafabilah, NIM 041. Baiklah, pada tema kali ini akan membahas tentang 1. Pengertian sistem filsafat dan filsafat ilmu. Kedua, pengertian sistem filsafat Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Keempat, aspek ontologi filsafat Pancasila. Kelima, aspek epistemologi filsafat Pancasila. Dan yang terakhir, aspek aksiologi filsafat Pancasila. Baiklah, kepada pembaca dipersilakan. 1. Pengertian sistem, filsafat, dan filsafat ilmu. Sistem menurut para ahli, menurut Abdul Qadir, bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sutabri, bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Menurut Sutarman, bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Menurut Fatansyah, bahwa sistem adalah sebuah tantangan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan suatu fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Dari pengertian beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan di suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 2. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan studi tentang hakikat, realitas, atau kebenaran, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau yang salah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi, yang artinya cinta kebijaksanaan. Ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang hakiki. Pengertian filsafat menurut para ahli. A. WGS Purwadarminta. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada di dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. B. Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih penting dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. C. Immanuel Kant. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu 1. Apa yang dapat kita ketahui? Metafisika. 2. Apa yang seharusnya dilakukan? Etika. 3. Sampai di manakah harapan kita? Agama. Dan keempat, apa hakikat manusia? Antropologi.
3. Pengertian filsafat ilmu. Secara umum, pengertian filsafat ilmu sebagai ilmu yang merupakan buah dari pemikiran manusia, di mana pemikiran itu tidak ada batasan. Orang bebas untuk melakukan pemikiran filsafat dari perspektif yang mana dan seperti apa. Sifat filsafat ilmu ini merupakan sangat umum dan universal. 2. Pengertian sistem filsafat Pancasila. Pengertian sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus falsafat hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Itulah sebabnya Insinyur Soekarno enggan disebut sebagai pencipta Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah, ungkap Bung Karno dalam pidato perumusan Pancasila. Dengan demikian, apa yang dilakukan Bung Karno beserta para pendiri bangsa bukanlah membuat Pancasila, namun mereka hanya memperjelas nilai-nilai hidup yang bersifat implisit untuk dituangkan menjadi sesuatu yang lebih konkret. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. 4. Aspek ontologi filsafat Pancasila. Aspek ontologi filsafat Pancasila. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani yaitu onto, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang atau teori yang membicarakan. Aspek ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. 8 subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lain.
Sila pertama, Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu. Tuhan adalah mutlak, sempurna, dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas pula sebagai pengatur tata tertib alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adapun hasil persatuan adalah rakyat, sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara. Sila keempat, maka pokok sila keempat ialah kerakyatan, yaitu kesesuaian dengan hakikat rakyat. Sila kelima, dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Aspek epistemologi filsafat Pancasila. Aspek epistemologi filsafat Pancasila. Epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Dalam artian bahasa Yunani, epistem artinya pengetahuan, dan logos artinya teori atau ilmu. Epistemologi memiliki fungsi dalam filsafat sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Sedangkan filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai sebagai dasar negara dan pandangan hidup suatu negara. Pancasila dirumuskan pertama kali dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi, atau 5 dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori asal mula Pancasila. 1. Causa materialitis, asal mula bahan, ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, causa formalis, asal mula bentuk atau bangun, disebut juga asal mula bentuk atau bangun, artinya bagaimana Pancasila dirumuskan atau disusun sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Menjelaskan tentang awal mula Pancasila terbentuk atau terbangun. Yang ketiga, causa efisien, asal mula karya, ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai asal mula karya Pancasila yang kemudian membentuk, mengesahkan, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Akhirnya mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat, causa finalis, asal mula tujuan, adalah Pancasila dirumuskan serta dibahas dalam sidang pendiri. Dalam sidang pendiri negara, tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia yang menjadi asal mula atau sebab bahan dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu dipahami kembali. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan di dalam agama-agama. Maka seperti telah dikatakan dalam uraian yang terdahulu, yang saling memperkuat dan memperkembangkan. Oleh sebab itu, dasar filsafat negara bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena bawaan dari adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila dijadikan dasar filsafat negara tidak lain dari kesetiaan bangsa Indonesia sendiri. 6. Aspek aksiologis filsafat Pancasila. Aspek aksiologis Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan.
Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion dan logos yang berarti teori tentang nilai. Ada dua aspek dalam aksiologi, yang pertama etika, yang kedua estetika. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensi nilai. Ketiga nilai tersebut adalah nilai dasar, yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi, yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian dimensi nilai kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial, norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dimensi nilai ketiga adalah nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat aksiologi. Nilai-nilai Pancasila memiliki kontribusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai luhur dalam keadilan sosial dan kemanusiaan. Teori aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, aksiologi ini yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dalam memberikan manfaat atau malah sebaliknya?